Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6931. Namun, sebelum pisau dari wanita pulau itu jatuh, tenggorokannya sakit, dan kemudian muncul titik merah. Segera setelah itu, kekuatan di seluruh tubuhnya mengendur, dan dia langsung jatuh ke tanah dengan semacam keterkejutan tanpa kata. Jelas, wanita dari negara pulau ini bahkan tidak tahu kapan dia akan mati. Bagaimana dia bisa mati begitu tiba-tiba dan tidak bisa dijelaskan. Melihat perubahan pemandangan ini, para pelayan dan turis di lapangan bereaksi. Mereka semua berteriak kaget dan ragu. Lalu dengan cepat bergegas menuju ke arah pintu keluar. Tiba-tiba, seluruh laki kafe kacau balau. Harvey York mengabaikan perubahan ini, tetapi dengan santai mengambil pisau pulau di tangan wanita pulau itu, dan terus bergerak maju dengan ekspresi acuh tak acuh. Dan pada saat itu, dua orang berjubah, seorang pria dan seorang wanita, keluar dari kerumunan yang kacau. Wajah mereka agak aneh. Yang satu kehilangan mata, dan yang lainnya kehilangan telinga. Tapi aura mereka menakutkan, dan kekuatan bertarung mereka tampaknya sangat kuat. Ini adalah dua pembunuh yang memenuhi area segitiga, yang langka. Konon kekuatan kedua orang ini bisa menghancurkan generasi dewa perang. Mengapa mereka muncul di sini begitu tiba-tiba? Melihat keduanya, di antara kerumunan orang yang kacau, beberapa orang di sungai dan danau berbicara dengan kaget. Jelas terlihat bahwa keduanya memiliki identitas dan kekuatan yang luar biasa. Kamu sudah mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini? Kami cacat dan tidak lengkap. Jika kamu mau ditangkap dengan patuh sekarang, kami dapat mempertimbangkan meninggalkan tubuhmu utuh. Pria yang kehilangan telinganya sedikit tersenyum pada Harvey York saat ini. Dia menunjukkan gigi kuning. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Itu membuat orang merasa sangat muram. Ketika Chang Mao melihat kedua orang ini muncul, untuk dia juga mencibir saat ini. Dan sambil mengarahkan orang-orang di sekitarnya untuk bubar, dia berkata dengan dingin, "Perwakilan York, kamu sangat beruntung. Untuk membunuhmu, kami bahkan telah mengundang master yang hebat seperti Tian Kendik untuk keluar. Membutuhkan 1000 kati emas untuk keduanya agar bersedia mengambil tindakan. Ini cukup untuk membayar pembunuh biasa untuk membunuhmu 1000 kali." Berbicara tentang ini, Chang Mao memiliki ekspresi mati di wajah Harvey York. Tian Kendik. Harvey York tersenyum tipis. Aku belum pernah mendengarnya. Apakah masuk akal membiarkan orang cacat seperti itu berkelahi dengan saya? Mereka berdua adalah orang cacat, kan? Mendengarnya ini nak, kamu mencari kematian. Tian Kendik bergegas dari dua arah pada saat bersamaan. Pria itu melambaikan tangan kanannya, dan ada pisau panjang yang tajam di tangannya. Di sisi lain, kaki wanita itu menerjang pada saat yang sama, dan jarum beracun biru terlihat berkedip-kedip di jari kakinya. Keduanya tidak menggunakan senjata aneh, tetapi kekuatan tempur yang mereka tampilkan membuat orang harus memandang tinggi. Jelas, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh master seni bela diri biasa. Hanya saja, pada saat Tian Kendik mendekat, pisau panjang negara pulau di tangan Harvey York menebas ke depan dengan bersih. Sambil memotong salah satu tenggorokan, dia menyapu ke arah alis yang lain. Tian Kendik berdua menunjukkan kengerian yang tak terbayangkan di wajah mereka. Lalu mereka mencengkeram leher mereka dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa mereka belum mulai menunjukkan kekuatan tempur mereka, tetapi mereka telah terbunuh seketika.
Bab 6932. Untuk mengatasi masalah segera, Harvey York tidak berbicara omong kosong. Tetapi setelah berbalik dan tersenyum, dia menendang meja terbang. Dia tidak pergi ke arah tangga darurat yang diharapkan semua orang, tetapi langsung melompat keluar jendela, langsung mengganggu pengaturan Chang Mao. Hanya saja jelas ada orang yang menjaga di luar jendela. Ketika Harvey York muncul, musuh yang memegang senjata api hanya sebentar terpana, dan kemudian mereka semua dengan cepat mengangkat senjata api mereka, mengarah ke posisi Harvey York dan membungkuk. Pelatuknya ditarik, sosok Harvey York melintas, dan dia menghindar ke satu sisi. Pada saat yang sama, dia mengambil tabung pemadam kebakaran yang digunakan oleh kafe untuk penggunaan darurat, dan dengan cepat menyemprotkannya ke sekeliling. Separuh jalan langsung tertutup bubuk putih, dan peluru timah yang mengalir menerjang keluar, tetapi jatuh pada beberapa turis yang tidak bisa mengelak. Jeritan para turis pun membuat para pembunuh itu untuk menembak lebih panik lagi. Tapi dalam sekejap, orang-orang ini mungkin benar-benar kehilangan nyawanya. Perilaku lawan yang mengabaikan hidup dan mati orang biasa membuat mata Harvey York dingin. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan menjentikkan tangan kanannya dengan keras. Dan ubin di telapak tangannya melesat keluar. Segera, teriakan terdengar dari antara kelompok musuh. Dan banyak musuh dengan senjata api roboh ke tanah. Melihat gerakan Harvey York dan serangan yang mengerikan, musuh lainnya yang tersisa tidak menunjukkan keinginan untuk maju. Dan masing-masing dari mereka ragu-ragu. Jelas, mereka semua tahu bahwa Harvey York kuat. Dan mereka semua mengerti bahwa Harvey York adalah seorang tirani. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York bisa membunuh begitu banyak orang hanya dengan beberapa gerakan. Tepat ketika kedua belah pihak saling berhadapan. Di kejauhan, sebuah kendaraan pemeliharaan bandara melaju. Dan dengan momentum yang tak terkatakan, langsung menabrak Toyota Domineering yang memblokir jalan. Pada saat yang sama, pintu mobil terbuka, dan sosok berkostum anak muda masa kini muncul. Dao Baifeng melihat wanita ini muncul kembali. Harvey York tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Hanya saja mereka bertemu secara kebetulan. Bahkan jika ada persahabatan karena pernah bertarung berdampingan. Tetapi wanita itu kemudian kabur. Kenapa kamu muncul sekarang? Apakah kamu akan menyeretku kembali? Tetapi pada saat kritis ini, Harvey York tidak dapat mengeluh. Tetapi dengan tegas berteriak, kembali. Cepatlah. Daya tembak mereka terlalu kuat. Dao Baifeng melirik Harvey York, mengangkat mulut kecilnya, lalu kembali menginjak pedal gas. Tak lama kemudian, kendaraan pemeliharaan itu keluar lagi dan menabrak beberapa kendaraan Toyota. Tetapi pada saat yang sama, lebih dari selusin orang telah mengunci tempat di mana Dao Baifeng berada. Dan mereka langsung menarik pelatuknya. Dan peluru timah langsung keluar. Padat, membuat orang merasa kulit kepala mati rasa hanya dengan melihatnya. Bang, Dao Baifeng juga orang yang menentukan. Pada saat kritis ini, dia menendang pintu mobil hingga terbuka, lalu berguling dan melompat keluar dari mobil. Busur Zhuge-Lianbo di tangannya terangkat, dan setiap kali dia menariknya, sebuah ledakan kecil akan terjadi di depannya. Dari sudut pandang ini, daya tembaknya jauh lebih ganas daripada musuh-musuh itu. Bagaimanapun, senjata pembunuh seni bela diri, Lei Zhenzi, dapat membunuh dewa perang. Senjata api biasa tidak bisa menghancurkan dewa perang. Melihat adegan ini, Chang Mao yang baru saja keluar dari kafe mengubah ekspresinya dan dengan tegas berteriak, bunuh dia dulu. Segera, para penembak yang hadir menarik pelatuknya pada saat yang sama. Dan peluru timah itu seperti jaring
menutupi bagian depan. Dao Baifeng tampak menghina. Dia berguling di tanah dan terus melambaikan tangan kanannya. Setiap kali dia bergoyang, ledakan besar akan terjadi di depannya. Dalam beberapa langkah, lawan dikalahkan. Bab 6933. Dengan ketegasan dan gaya seperti itu, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda bukanlah prajurit biasa, tetapi keberadaan yang benar-benar teruji dalam pertempuran. Harvey York bahkan melihat beberapa jejak tugas di ketentaraan darinya. Memikirkan hal ini, Harvey York menjadi semakin penasaran dengan identitas wanita ini. Tapi saat ini sebenarnya bukan waktunya untuk mengejar masalah ini. Memanfaatkan kekacauan di arena, Harvey York dengan santai mengambil senjata api yang jatuh di sisinya dan menembakkannya ke depan. Serangan Dao Baifeng mencakup area yang luas, tetapi serangan Harvey York sangat tepat. Dia tampak biasa saja, tetapi setiap kali dia menarik pelatuknya, musuh jatuh lemas ke tanah. Melihat ekspresi jelek Chang Mao dalam adegan ini, kelopak matanya berkedut liar. Dia membawa sekelompok pembunuh dengan daya tembak yang sangat kuat, tetapi mereka dikalahkan dan dihancurkan. Baji ****An Chang Mao meraung marah. Berikan senjata berat untukku. Sebelum dia selesai berbicara, dia terkejut, dan ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Saat dia meraung keras, Harvey York sudah menemukan di mana dia berada. Meskipun dia berada di titik buta di mana senjata api di tangan Harvey York ditembakkan dalam garis lurus, Harvey York menjentikkan pelatuk dengan tangan kanannya, tetapi memaksa peluru timah untuk melewati kurva dan mendarat di antara alis Chang Mao. Teknik menembak legendaris. Chang Mao, yang memahami hal ini, masih tidak percaya dengan penglihatannya. Dia langsung jatuh ke tanah. Wajahnya masih penuh dengan syok. Dan begitu Chang Mao meninggal, orang-orang yang dibawanya mudah untuk dikalahkan. Dao Baifeng menyambar mobil Toyota yang tidak rusak parah, dan melambai ke Harvey York. Setelah Harvey York masuk ke dalam mobil, Toyota Domineering itu pergi dengan cepat dan menghilang di sudut jalan dalam sekejap. Setengah jam kemudian, Dao Baifeng membawa Harvey York langsung keluar gerbang batu di pinggiran kota. Gerbang ini terlihat sangat indah, kuno, perubahan-perubahan hidup lainnya dengan rasa misterius. Dan di pintu gerbang ini cukup banyak penjaganya, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terlihat. Yang jelas tempat ini sangat penting. Dan tanda bahwa turis tidak boleh masuk juga menjadi perhatian kebanyakan orang. Harvey York bahkan menemukan bahwa tempat ini seharusnya menjadi zona larangan terbang untuk drone. Dari titik ini, kita juga bisa melihat fitur-fitur khusus di sini. Nona Dao, bukankah tempat ini pintu masuk dan keluar Jie Cheng? Harvey York bertanya dengan penuh minat. Dao Baifeng mengabaikan Harvey York, tetapi langsung membuka kunci pintu mobil dan memberi isyarat padanya untuk keluar. Ngomong-ngomong, Nona Dao Baifeng, saya menemukan bahwa kegilaan Anda telah menjadi serius lagi. Kalau tidak, izinkan saya membantu Anda memecahkan masalah Anda. Sebelum Harvey York selesai berbicara, Dao Baifeng sudah mendorongnya jatuh keluar dari mobil, lalu menginjak pedal gas, dan pergi dengan kecepatan tinggi. Harvey York terdiam. Dan kemudian dia melihat Zhang Ningxue berjalan keluar dengan cepat bersama sekelompok orang dari gerbang batu. Wajah Zhang Ningxue penuh kecemasan saat ini. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Sepertinya dia tidak berpura-pura. Tapi ketika dia melihat Harvey York muncul, dia jelas terkejut. Perwakilan York, apakah kamu baik-baik saja? Setelah saya menerima telepon dari kakek, saya segera memanggil semua master dari Wudang sesegera mungkin, dan kemudian pergi untuk membantu Anda. Tapi saya baru saja mendapat kabar bahwa Anda diserang dan dibunuh.
Masalah ini ada hubungannya dengan wudang kami. Karena pasti bocor dari kami. Kakek saya sudah kehilangan kesabaran. Dia mengatakan bahwa dia harus memberimu penjelasan tentang masalah ini. Untungnya, kamu baik-baik saja. Karena itu, Zhang Ningxue memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Harvey York tersenyum dan berkata dengan ringan. Bab 6934. Aku baik-baik saja, tapi aku benar-benar membutuhkan penjelasan untuk masalah ini. Jika Wudang tidak bisa memberikannya, aku akan menarik kembali penjelasan ini sendiri. Setelah mengatakan ini, Harvey York tidak repot-repot terjerat, tetapi melirik Simen dan berkata dengan ringan, izinkan saya memperkenalkan. Zhang Ningxue sedikit terkejut, tetapi masih berkata dengan lembut, perwakilan York, Anda harus tahu bahwa Jie Cheng bukan milik dunia ini. Sederhananya, itu terletak di dunia kecil yang independen. Dikatakan bahwa dunia kecil ini diciptakan oleh leluhur dari Jie Cheng setelah kesatuan manusia dan alam, sebelum kehancuran dunia. Dan di sini, ini adalah salah satu dari beberapa pintu masuk dan keluar Jie Cheng. Dan juga satu-satunya pintu masuk yang dapat digunakan oleh orang-orang di seluruh Jie Cheng ini. Jika Anda memegang izin Jie Cheng, Anda dapat masuk dan keluar dari sini. Tentu saja, jika kamu memiliki darah Jie Cheng, kamu juga bisa masuk dan keluar dengan bebas dari sini. Harvey York mengangguk. Agak penasaran. Setelah akhir pelatihan seni bela diri, setelah persatuan manusia dan alam, masih ada keterampilan seperti itu. Bisakah secara mandiri membuka dunia kecil di luar dunia aslinya? Tidak heran jika banyak praktisi seni bela diri di dunia mengharapkan kesatuan manusia dan alam. Memikirkan hal ini, Harvey York memikirkan hal lain. Gao Tianyuan di negara pulau juga merupakan keberadaan yang serupa. Zhang Ningxue sedikit mengangguk dan berkata, tidak hanya itu. Atlantis di Eropa Utara, Tanah Suci di Tianzu, dan Kota Langit di Amerika ada kota-kota serupa. Dunia ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan orang biasa. Harvey York mengangguk. Meskipun dia adalah pelatih kepala satu generasi, dia benar-benar tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Pada saat ini, dia berhenti berbicara omong kosong, tetapi memberi isyarat untuk memimpin jalan. Segera, Zhang Ningxue memimpin Harvey York ke gerbang batu. Setelah memasuki gerbang batu, Harvey York merasa bahwa dia tampaknya telah memasuki ruang yang relatif mandiri, dikelilingi oleh dinding putih. Seolah merasakan paspor yang dibawanya. Ruang independen ini tidak menolaknya, membiarkannya lewat. Setelah berjalan melalui lorong putih, Harvey York dan rombongannya berjalan keluar dari gerbang batu lain. Dan kemudian dia menemukan bahwa tetapi segala sesuatu di depannya tiba-tiba menjadi jelas. Dan dia muncul di sebuah kota besar. Tempat ini tampaknya tidak memiliki banyak perbedaan dari Shangri-La di luar. Tetapi Harvey York dapat dengan jelas merasakan bahwa jika Anda datang ke tempat ini untuk berlatih seni bela diri, kecepatannya mungkin beberapa kali lebih cepat daripada dunia luar. Tanah Suci Budidaya. Tanah Suci Seni Bela Diri. Harvey York menghela nafas dengan emosi. Zhang Ningxue telah menyiapkan beberapa mobil Mercedes-Benz hitam. Setelah Harvey York melihat-lihat, dia mengundang Harvey York untuk masuk ke dalam mobil. Segera setelah itu, mobil mulai melaju di Jie Cheng. Harvey York mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Tetapi tiba-tiba menemukan bahwa itu penuh dengan sinyal. Jelas, Jie Cheng ini bukan yang disebut surga. Semua fasilitas modern ada di sana. Tetapi orang awam tidak mengetahui keberadaan tempat ini. Dengan pemikiran ini, Harvey York membuka WeChat dan mengirim beberapa pesan masing-masing ke Yvonne Xavier dan Rahel Hardy. Dan mengatur beberapa hal. Lagi pula,
Menilai dari situasi saat ini, jika Anda tidak memiliki paspor, Anda tidak dapat memasuki Jiecheng. Mobil itu melaju di Jiecheng selama sekitar setengah jam, dan akhirnya sampai di sebuah manor di tepi lautan awan. Bab 6935. Ketika saya keluar dari mobil, saya melihat Zhang Junyuan, yang memiliki rambut, menunggunya untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat Harvey York, dia tampak menyesal tidak membutuhkan Harvey York untuk berbicara dan dengan cepat melangkah maju. Tuan York, tidak perwakilan York. Kali ini, kami pasti akan memberi Anda penjelasan. Anda dapat yakin dan dengan percaya diri tinggal di keluarga Zhang kami. Jika sesuatu terjadi selanjutnya, tidak perlu Anda untuk mengatakan apapun keluarga Zhang kami. Angkat saja kepalamu dan kami akan melihatnya. Harvey York menghela nafas dan berkata, Penatua, Zhang tidak perlu seperti ini. Saya pasti telah merusak kepentingan banyak orang ketika saya datang ke Jiecheng. Wajar jika seseorang mencoba dengan segala cara yang mungkin untuk tidak membiarkan saya datang. Indah. Ini bukan untuk merusak kepentingan banyak orang. Tetapi yang paling penting adalah merusak kepentingan satu orang. Zhang Junyuan memberi isyarat dan berjalan ke Zhang Mansion bersama Harvey York, membuka mulutnya saat dia berjalan. Bagaimanapun, sekarang hampir seluruh kota perbatasan tahu bahwa di satu sisi, perjalananmu ke kota perbatasan adalah untuk merebut 3 aula langit dan bumi, yang setara dengan memotong daging di tubuh Chen Jiagou. Di sisi lain, kamu setuju untuk membatalkan pernikahan orang lain, yang setara dengan wajah Chen Jiagou yang langsung bengkak. Sudut mata Harvey York bergerak sedikit. Masalah pintu masuk aula ketiga tidak lebih dari itu. Saya belum tiba di kota perbatasan, tetapi semua orang tahu bahwa saya di sini untuk membantu Klu Leduk membatalkan pernikahannya. Zhang Junyuan menghela nafas dan berkata, tentu saja, semua orang tahu, karena seseorang telah membocorkan masalah ini sebelumnya. Harvey York sedikit mengernyit. Siapa yang bisa tahu tentang ini sebelumnya? Dan itu bocor sejak awal. Kamu akan segera mengetahuinya. Tinggallah di kota perbatasan selama beberapa hari lagi, dan kamu akan tahu segalanya. Zhang Junyuan berpikir sejenak kemudian perlahan bicara. Meskipun Harvey York memiliki banyak pertanyaan, karena Zhang Junyuan membuka mulutnya seperti ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian Zhang Junyuan mengubah topik pembicaraan dan berkata, perwakilan York, jika Anda ingin memenangkan pintu masuk 3 aula langit dan bumi dalam perjalanan ini, agak sulit untuk melakukannya. Meskipun 3 aula kalah darimu sesuai dengan pertaruhan, tapi serah terima tentu tidak berjalan semulus yang diharapkan. Sekarang seluruh kota perbatasan dapat dianggap sebagai arus bawah. Dan kedatangan Anda yang tiba-tiba, tidak tahu berapa banyak masalah yang akan ditimbulkannya. Jadi bertindak di kota perbatasan, kamu harus berhati-hati dalam segala hal. Harvey York berkata dengan ringan. Ada baiknya arus bawah melonjak. Lagi pula, saya punya tujuan lain di kota perbatasan ini, yaitu kematian Chen Rensuan. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Penatua Zhang, Chen Rensuan adalah pewaris pilihanmu. Kamu harus membantuku. Aku mencoba mencari tahu siapa yang menuangkan air kotor padaku. Dan kamu akan membalaskan dendam ahli waris pilihanmu. Dari sudut pandang ini, Anda dan saya juga dapat dianggap sebagai komunitas kepentingan, bukan? Mendengar kata-kata Harvey York, Zhang Junyuan juga tertegun sejenak, dan kemudian dia tersenyum ringan. Terima kasih perwakilan York atas perhatian Anda. Tetapi masalah ini, saya akan memverifikasinya sendiri. Jadi Anda tidak perlu repot. Harvey York berkata dengan ringan. Ini bukan masalah kerja keras atau tidak.
Tetapi karena seseorang ingin meletakkan panci hitam ini di kepalaku, jika saya tidak memikirkan semuanya dan membiarkan kebenaran keluar, bagaimana saya bisa layak untuk mereka? Saat berbicara, keduanya sudah tiba di halaman independen di halaman samping mansion. Zhang Junyuan membuka mulutnya, sepertinya akan mengatakan sesuatu. Tetapi akhirnya tersenyum. Oke. Perwakilan York datang dari jauh. Mari kita istirahat dulu. Kita akan membicarakannya saat makan malam. Oke. Bab 6936. Setelah Zhang Junyuan pergi, Harvey York datang ke halaman sendirian tanpa ditemani. Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang seperti kamera tersembunyi sebelum dia pergi ke kamar mandi untuk mandi dan berganti pakaian. Ada begitu banyak hal yang terjadi di sepanjang jalan hari ini. Dan banyak hal yang perlu ditinjau untuk mendapatkan gambaran kasar tentang konteks di balik semua hal ini. Selanjutnya, Harvey York membuat tehnya sendiri, berjalan ke tepi koridor, dan melihat pemandangan di kejauhan. Selain melihat jembatan kecil yang mengalirkan air, Anda juga bisa melihat padang rumput di gunung yang tinggi, dan padang rumput perlahan mengapung tertiup angin. Adapun tepi padang rumput adalah tebing. Zhang Fu membangun sedikit tempat seperti paviliun di sana, tetapi masih membawa sedikit sensasi. Harvey York sedikit penasaran dan dengan hati-hati memeriksa tepi tebing. Tempat ini harusnya terletak di perbatasan kota batas. Dan dari sini, Anda dapat melihat area air laut yang luas dan ombak besar. Ini membuat Harvey York tidak bisa membantu tetapi mulai berpikir secara mendalam tentang seberapa besar yang disebut dunia kecil itu. Dan untuk membuka dunia sekecil itu, apakah benar-benar mungkin bagi manusia untuk melakukannya? Orang-orang yang benar-benar melakukan langkah ini mungkin tidak hanya sesederhana persatuan legendaris surga dan manusia, tetapi bahkan mungkin bukan lagi manusia legendaris dan hampir abadi. Memikirkan hal ini, Harvey York menjadi semakin penasaran. Dan dia tidak bisa berpikir lebih jauh tetapi melompat turun dari koridor, ingin berjalan ke tepi tebing untuk melihat-lihat. Namun, di tengah jalan, dia tiba-tiba menyadari bahwa di atas paviliun badai di atas tebing, ada sosok yang mengenakan gaun putih. Di bawah matahari terbenam, sosok itu terlihat tak tertandingi dan mandiri. Dan bahkan lebih anggun seperti peri. Seolah-olah akan menerobos kehampaan dan pergi kapan saja. Menghancurkan kekosongan. Kelopak mata Harvey York tiba-tiba melonjak. Karena dia menemukan bahwa sosok ini sudah berdiri di pagar paviliun badai. Melihat postur ini, sepertinya selama dia mengambil langkah lain, dia benar-benar ingin terbang. Tidak. Itu benar-benar akan jatuh dari tebing. Itu tidak baik. Seseorang akan mengalami kecelakaan. Sosok Harvey York bergerak. Dan dia dengan cepat bergegas. Ketika saya dekat, saya menemukan bahwa selain diri saya sendiri, Zhang Junyuan, Zhang Ningxue dan yang lainnya juga telah tiba. Dan mereka semua memandang siluet dengan gugup. Ingin melangkah maju. Tetapi mereka tampaknya tidak memiliki keberanian. Sepertinya dia merasa ada seseorang yang datang. Dan siluetnya menghela nafas pelan. Aku ingin kembali dengan angin. Dan aku takut pada Qianglou. Yuyu tidak akan mencapai ketinggian tapi aku harus pergi karena dia masih menungguku. Mendengar suara itu, Harvey York hanya merasa sangat akrab. Tetapi untuk sementara waktu tidak dapat mengingat siapa dia sebenarnya. Bai Feng. Kamu turun. Kamu cepat turun. Terlalu berbahaya di atas sana. Zhang Ningxue berbicara dengan ekspresi cemas. Zhang Junyuan juga berkata dengan keras. Dao Bai Feng. Cepatlah turun. Kamu tidak boleh mengalami kecelakaan. Jika sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana Anda menemukan orang yang ditakdirkan untuk Anda? Harvey York sedikit tertegun.
Dan kemudian, wajahnya aneh. Dao Baifeng. Si Phoenix putih. Wanita ini sebenarnya Dao Baifeng. Tetapi apakah itu pakaian di? Temperamennya sungguh berbeda. Seolah-olah itu adalah dua orang yang berbeda sepenuhnya. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, angkanya hampir persis sama. Tubuh. Atau pria yang ditakdirkan. Dao Baifeng awalnya acuh tak acuh. Tetapi pada saat ini, dia tanpa sadar berbalik dan melirik Zhang Junyuan. 3 kehidupan dan 3 jiwa. Saya tidak dapat menemukannya. Bagaimana bisa menemukannya? Dalam kehidupan ini sepertinya kami ditakdirkan untuk gagal. Bab 6937. Tidak. Ada takdir. Tidak hanya ada takdir. Tapi nasibmu juga hebat. Pada saat ini, Zhang Junyuan berbicara dengan keras. Baifeng. Lelaki tua itu telah memenuhi janjinya untuk menemukan orang yang ditakdirkan dalam perjalanan ke Wolsing ini. Dia adalah takdirmu. Bahkan jika Anda ingin mendapatkan lisensi Anda. Sekarang, saya tidak punya masalah. Saat berbicara, Zhang Junyuan langsung bergegas ke tubuh Harvey York dan langsung mendorong Harvey York keluar. Mendengar ini, sudut mata Harvey York bergerak, dan dia tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Apa? Pria yang ditakdirkan yang akan datang. Tanpa memberi Harvey York waktu untuk bereaksi, Zhang Junyuan sudah mengedipkan mata pada Harvey York dan berkata, "Perwakilan York, ayo, cepat-cepat bertemu Nona Dao Baifeng. Kalian berdua setuju di depan batu 3 kelahiran bahwa 3 kehidupan dan 3 generasi akan bersama. Sejak kamu bertemu dalam hidup ini, kamu berdua tidak bisa melewatkannya." Mendengar kata-kata Zhang Junyuan, Harvey York bahkan lebih penuh dengan tanda tanya. Harvey York bisa memahami setiap kata dalam kata-kata Zhang Junyuan. Tapi apa arti kata-kata Zhang Junyuan? Harvey York tidak bisa mengerti sama sekali. Faktanya, bukan hanya seluruh orang Harvey York yang sedikit bingung. Bahkan Zhang Ningxue terkejut. Dan tanpa sadar menatap Harvey York. Dengan ekspresi yang tidak tahu harus berkata apa. Harvey York akhirnya sadar kembali. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Dao Baifeng sudah berbalik di tepi paviliun badai. Menatap Harvey York. Dengan mata yang sedikit dalam dan putus asa. Perwakilan. Harvey York. Pria yang ditakdirkan untukku. Sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tubuh Dao Baifeng bergetar tertiup angin. Kali ini, Harvey York akhirnya melihat dengan jelas bahwa Dao Baifeng memang Dao Baifeng. Tetapi kultivasi di tubuhnya benar-benar menjadi gila. Dengan kata lain, meskipun orang di depannya adalah Dao Baifeng, dia bukan lagi Dao Baifeng dalam keadaan normal. Zhang Junyuan dan yang lainnya juga harusnya mengetahui hal ini, yang dapat didengar dari isi percakapan mereka. Dan situasi ini, meskipun aneh dan misterius, tetapi ada istilah dalam ilmu kedokteran, yaitu skizofrenia. Setelah mengetahui hal ini, meskipun Harvey York masih sedikit terdiam, dia masih berkata dengan lembut, "Dao Baifeng, saya adalah perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara Besar H. Dan saya juga Harvey York. Tentu saja, saya adalah takdir dari 3 kehidupan dan 3 generasi Anda. Aku datang menemuimu hari ini. Cepatlah turun. Aku juga mencarimu untuk 3 kehidupan. Dan aku tidak pernah menemukanmu. Apa yang akan saya lakukan jika Anda melompat dari sini?" Pada saat ini, kemampuan akting Harvey York sangat bagus. Memberi orang perasaan bahwa Harvey York benar-benar yang disebut orang yang ditakdirkan untuk Dao Baifeng. Sudut mata Zhang Junyuan sedikit berkedut pada saat ini. Dan untuk Zhang Ningxue sendiri, mulutnya sedikit terbuka. Melihat pemandangan di depannya dengan sedikit tidak percaya. Dia merasa sedikit aneh. Bagaimana Harvey York bisa mengerti pengaturan ini dengan begitu mudah? Namun,
Melihat keadaan Dao Baifeng saat ini, Zhang Ningxue menarik napas dalam-dalam dan berkata, Baifeng, kamu kenal aku. Saya selalu berjanji bahwa perjalanan ke Wolxing ini pasti akan menemukan orang legendaris yang ditakdirkan untuk Anda sesuai dengan ramalan imam besar. Setiap aspek Harvey York persis sama dengan orang yang ditakdirkan untukmu. Untuk membawanya kepadamu. Kami juga telah mengupayakan banyak cara. Bahkan jika kamu ingin mengendarai angin, kamu harus turun dan mengidentifikasi identitasnya terlebih dahulu. Kan, jika itu benar-benar dia, jika kamu melewatkannya, tidakkah kamu akan melewatkannya lagi dalam hidupmu nanti? Bab 6938. Ya. Zhang Junyuan juga berbicara dengan keras pada saat ini. Kamu cepat turun. Atau biarkan dia naik dan melihatmu. Penatua Zhang Ningxue. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Dan saya tahu bahwa tidak ada di antara kalian yang ingin saya pergi. Dao Baifeng menghela nafas. Tapi kalian hanya ingin seseorang memainkan takdirku. Apa menurutmu aku akan mempercayainya? Jika yang palsu itu bisa menggantikan orang yang saya cari, mengapa saya harus mencarinya untuk kehidupan ketiga? Jangan halangi aku. Biarkan aku pergi dengan tenang. Terlebih lagi, bahkan jika kamu menyelamatkanku untuk sementara waktu, bisakah kamu tetap menyelamatkanku seumur hidup? Jelas, meskipun Dao Baifeng menderita skizofrenia, dia tidak bisa mengenali Harvey York sama sekali. Dan dia juga lupa apa yang terjadi di antara keduanya bersama-sama. Tetapi IQ dasarnya masih ada. Dan dia dapat menilai bahwa Zhang Junyuan dan Zhang Ningxue dengan sengaja menemukan Harvey York agar dia tidak mati. Baifeng, jangan lupa, kamu adalah putri dari penguasa kota tua. Dalam pikiranku, kamu adalah putri sejati dari kota Realem. Pada saat ini, Zhang Junyuan berbicara dengan keras. Aku bersumpah di depan Tuan Kota Tua bahwa aku pasti akan menemukan orang yang ditakdirkan untukmu. Bagaimana saya bisa menipu hal seperti itu? Zhang Ningxue juga menggema. Itu benar. Kakek saya selalu setia kepada penguasa kota tua. Karena hal itu dia hampir diracuni selama perjalanan ke Wolxing ini. Kakekku sangat memikirkan dan perhatian denganmu. Bagaimana dia bisa berbohong padamu? Zhang Junyuan berkata lebih keras lagi. Menurut ramalan, orang yang ditakdirkan untuk Anda dalam hidup ini akan menjadi penguasa masa depan Jie Cheng. Harvey York sekarang adalah perwakilan dari aliansi bela diri negara besar H. Dan dia pasti akan berada di masa depan dan mampu menjadi penguasa kota Realem. Kita tidak mungkin salah. Dan, bahkan jika kami salah, tidak bisakah kamu melihat orang? Tidak bisakah kamu mengetahuinya? Andaikan kamu tidak mengetahuinya, apakah kamu tidak takut mati atau buta? Mendengar kata-kata Zhang Junyuan, Harvey York tidak bisa berkata-kata. Hanya karena dia adalah perwakilan dari aliansi bela diri negara besar H. Dia adalah orang yang ditakdirkan untuk Dao Baifeng. Apakah kamu bercanda? Tetapi saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, ada kehidupan manusia di depannya. Atau dia telah menyelamatkan hidupnya sendiri. Dao Baifeng sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Dan tatapannya tertuju pada Harvey York. Ketika dia ingin melihat sesuatu yang istimewa dari tubuhnya yang biasa. Sayang sekali Harvey York terbiasa menyembunyikan kecanggungan. Jadi Dao Baifeng melihatnya untuk waktu yang lama. Dan dia tidak melihat apa-apa. Sebaliknya, Harvey York memandang Zhang Junyuan. Yang terus melirik, cemberut, dan harus melanjutkan. Baifeng, kita akhirnya bertemu dalam hidup ini. Apakah kamu akan meninggalkanku? Jika itu masalahnya, apa gunanya aku menunggumu selama 3 kehidupan? Mendengar kata-kata Harvey York, tubuh Dao Baifeng bergetar.
Dia menatap Harvey York dengan tajam. Dan hanya setelah waktu yang lama dia gemetar dan berkata, "Oke, kamu datang dan biar aku melihat lebih dekat. Biarkan aku melihat dengan jelas. Apakah kamu adalah orang yang ditakdirkan pada akhirnya?" Zhang Junyuan dengan sibuk berkata, "Cepat, perwakilan York. Kamu naik dengan cepat." Harvey York menghela nafas dan dengan cepat pergi ke paviliun badai. Dan ketika Harvey York mendekat, Dao Baifeng merasakan jantungnya berdetak kencang. Tampaknya pada saat ini, hatinya yang seperti abu mati, dihidupkan kembali. Tubuhnya yang halus hampir lemas. Dan dia tanpa sadar melemparkan dirinya ke pelukan Harvey York. Dan berkata dengan suara gemetar, "Aku akhirnya menemukanmu." Perbloso membawa hujan. Jepret. Telapak tangan Harvey York menamparkan langsung ke belakang kepala Dao Baifeng, yang menyebabkan dia langsung pingsan di pelukannya. Setelah melakukan tindakan ini, Harvey York tersenyum pada Zhang Junyuan. Untungnya, ini tidak memalukan. Bab 6939. Setengah jam kemudian, di ruang tunggu aula samping Zhang Mansion, tangan kanan Harvey York menggenggam gerbang. Denyut nadi Dao Baifeng. Dan setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, "Penatua Zhang, bagaimana situasi Nona Dao Baifeng?" Ketika saya bertemu dengannya di pesawat sebelumnya, dia hampir menjadi gila. Tetapi pada dasarnya masih dapat dia kendalikan. Tapi sekarang dia sangat kacau. Dan nafas internal orang luar tidak bisa memasuki tubuhnya sesuka hati. Seolah-olah dia sudah gila selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi di sini? Juga, bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong bahwa aku adalah takdirnya? Jika saya menjadi simpul di hatinya, atau iblis hati, itu tidak akan ada gunanya bagi kultivasi seni bela dirinya. Berbicara tentang ini, Harvey York tidak bisa tidak menahan nafas. Dao Baifeng bertarung berdampingan dengannya di pesawat tidak peduli apa yang dia katakan. Kasih sayang ini membuat Harvey York tidak bisa mengabaikan situasinya saat ini. Zhang Junyuan menghela nafas dan berkata, "Perwakilan York Anda tidak tahu sesuatu." Dao Baifeng tidak hanya putri penguasa kota tua dari kota batas, tetapi juga reinkarnasi leluhur kota batas yang diramalkan oleh imam besar. Dan itu harus menjadi reinkarnasi ketiga. Ada legenda di kota perbatasan kita bahwa leluhur kota perbatasan akan kembali setelah bangkit di suatu hari, karena dia akan datang ke pria yang ditakdirkannya. Dalam sejarah, ada dua wanita seperti itu, yang masing-masing memiliki gejala seperti skizofrenia sejak kecil. Dan akhirnya meninggal dalam depresi. Dan Dao Baifeng adalah yang selanjutnya dan yang ketiga lahir di dunia. Kondisi mentalnya sangat istimewa. Begitu berada di kota perbatasan, itu akan muncul dalam keadaan yang Anda lihat sekarang. Dan begitu dia meninggalkan kota perbatasan, sepertinya ada semacam penindasan kondisi normalnya dan saat ini dia telah menjadi orang lain. Jadi, penguasa kota tua selama bertahun-tahun telah mengatur agar dia tinggal di Wolsing, sehingga tidak ada yang terjadi. Kali ini dia kembali, dan semua orang memutuskan bahwa dia seharusnya tidak akan mengalami sesuatu. Awalnya, saya akan menunggu sampai waktu makan malam, membiarkan Anda bertemu dengannya secara resmi, membiarkan Anda secara resmi mengenal satu sama lain. Tapi aku tidak bisa membayangkan bahwa kamu berbicara tentang ini. Zhang Junyuan sedikit terdiam. Dao Baifeng menjadi dalam keadaan ini. Dan dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Harvey York hanya merasakan sakit kepala yang tak tertandingi ketika dia mendengar ini. Dan dia menggosok pelipisnya dan berkata, "Karena banyak hal telah terjadi sampai saat ini, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Bukankah aku harus selalu memainkan apa yang disebut takdir?"
Atau biarkan dia meninggalkan Jie Cheng untuk saat ini. Zhang Junyuan berpikir sejenak dan berkata, "Perwakilan York, kamu bisa menyelesaikan kutukan pulau di tubuhku dan membawaku kembali normal. Kupikir kamu tentu punya cara tentang situasi Nona Dao Baifeng, kan?" Harvey York mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak yakin. Bagaimanapun juga, saya mahir dalam seni membunuh, bukan seni menyelamatkan orang. Kecuali kondisinya disebabkan oleh teknik membunuh seperti kutukan. Kalau tidak, sangat sulit untuk saya ditangani. Jadi bagaimana sekarang?" Zhang Ningxue di samping mendengar ini, dan wajahnya menjadi gelap. Jika kakak Bai Feng tidak kembali normal, dia pasti akan mencari kematian dan kehidupan. Dalam legenda, dua reinkarnasi sebelumnya juga mati karena depresi yang berlebihan. Setelah Harvey York ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Setelah Nona Dao Baifeng kembali normal, saya akan menemukan cara untuk menunjukkan padanya. Mari kita lihat apakah kita bisa mengetahui apakah itu kutukan atau sesuatu yang lain. Hanya ketika saya mengetahui hal ini, saya dapat bertindak." Bab 6940. Tidak mungkin lebih buruk. Menurut Zhang Junyuan, situasi Dao Baifeng saat ini sangat berbahaya. Meski tidak ada yang sengaja mengincarnya. Tapi mungkin suatu saat, dia akan langsung berlari untuk melompat ke laut lagi. Situasi ini sangat sulit untuk dihadapi. Tidak peduli gejala macam apa ini, Harvey York merasa itu mungkin tidak sesuai dengan kemampuannya. Perwakilan York, pernahkah Anda memperhatikan bahwa pada akhirnya, Putri Dao Baifeng agak menyayangi Anda, dan bahkan mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukan Anda? Zhang Junyuan memikirkan hal lain. Apakah menurutmu jika kamu membuat kesalahan seperti ini, apakah itu akan menyelesaikan situasinya? Tentu saja. Aku tahu bahwa perwakilan York kamu telah memiliki seorang wanita. Jadi aku tidak akan memaksanya. Tapi saya pikir selama beberapa hari terakhir ketika Putri Dao Baifeng tinggal di kota perbatasan, dapatkah Anda mencoba menemani sang putri sebanyak mungkin? Dengan cara ini, mungkin bisa menstabilkan suasana hatinya. Zhang Ningxue juga mengangguk seperti menumbuk bawang putih saat ini. Dia bisa melihat bahwa situasi Dao Baifeng mendesak dan rumit. Jika Harvey York tidak mau membantu, mungkin begitu Dao Baifeng bangun, dia akan berlari untuk melompat ke laut lagi. Harvey York tidak bisa berkata-kata, dan kemudian menghela nafas dan berkata, "Penatua Zhang, Anda juga harus tahu bahwa beberapa hal dapat menipu orang untuk sementara waktu. Tetapi mereka pasti tidak dapat menipu orang seumur hidup. Aku terus berpura-pura menjadi orang yang disebut ditakdirkan ini. Dan omong-omong, tidak apa-apa untuk melihat bagaimana keadaannya. Tapi kepura-puraan seperti itu ditakdirkan untuk tidak bertahan lama. Jika ini bukan kutukan, tapi penyakit, maka ini adalah penyakit jantung." Penyakit jantung. Jantung masih membutuhkan obat. Zhang Junyuan tampak serius dan berkata, "Perwakilan York, tentu saja saya sangat mengerti apa yang Anda katakan. Tapi yang paling penting sekarang adalah menstabilkannya. Benar-benar tidak apa-apa. Ketika masalah di kota batas diselesaikan, aku akan mengirimnya langsung ke Amerika Serikat, tempat itu berjarak 108.000 mil dari kota perbatasan. Jadi pasti tidak akan terjadi situasi seperti ini lagi, kan?" Setelah Harvey York merenung sejenak, dia mengerutkan kening dan berkata, "Menurutku itu masih tidak pantas. Lagi pula, aku tidak pernah banyak berhubungan dengannya. Dan saya juga bukan orang yang ditakdirkan. Jika penipuan kita membuat situasinya lebih rumit, atau bahkan melahirkan kepribadian ketiga, saya khawatir pada saat itu, semuanya tidak akan berakhir.
Mendengar kata-kata Harvey York, alis Zhang Junyuan berkerut lebih dalam. Tepat ketika dia akan terus mengatakan sesuatu, dia melihat Dao Baifeng, yang telah tidur nyenyak, tiba-tiba perlahan membuka matanya. Dia memperhatikan bahwa Harvey York sedang duduk di sebelahnya. Dan pada saat ini, dia hampir tidak bisa membantu tetapi meraih lengan Harvey York. Harvey York, aku sudah lama mencarimu. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan sisiku lagi. Dalam hidup ini, aku pasti akan bersamamu. Apakah kamu menyukaiku atau tidak? Bahkan jika Anda hanya memperlakukan saya sebagai teman biasa, saya bersedia. Aku percaya bahwa akan ada hari ketika ingatanmu akan hidup kembali. Pada saat ini, Dao Baifeng tampaknya telah mengidentifikasi postur Harvey York. Sudut mata Harvey York berkedut. Dan setelah beberapa saat, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Jangan khawatir. Saya pasti akan mencoba untuk tinggal di sini selama saya berada di kota batas." Mendengar kata-kata Harvey York, Dao Baifeng tersenyum manis dan tertidur lagi. Dan Zhang Junyuan dan Zhang Ningsui juga menghela nafas pada saat yang sama. Setidaknya dilihat dari situasi saat ini, Dao Baifeng untuk sementara stabil. Tidak peduli seberapa buruk situasinya selanjutnya, itu tidak akan lebih buruk. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.